Perkenalkan, nama saya Dewi Tambunan. Saya mahasiswa semester 4 kelas E dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Nusa Cendana. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil analisis konflik batin dalam novel About Time karya Debbie Kania. Pertama, kita akan melihat sekilas apa itu psikologi dan sastra. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dari aktivitasnya sebagai manifestasi dari kehidupan psikis seorang manusia. Sedangkan sastra adalah karya seni yang diciptakan oleh seorang sastrawan dengan menggunakan bahasa sebagai medianya, di mana dapat menyampaikan kejiwaan, ekspresi, dan pemikiran sastrawan. Menurut Anas, sastra itu tidak dapat lepas dari psikologi, begitu juga sebaliknya. Anas juga berpendapat bahwa sastra itu dirasuki oleh ilmu psikologi. Dia berpendapat bahwa psikologi itu adalah bagian dari studi sastra yang di dalamnya mengkaji masalah psikologi manusia, yaitu tokoh yang terdapat dalam karya sastra, baik dalam perspektif karya, pengarang, dan juga pembacanya. Sebagai ilmu yang mempelajari tentang karakter manusia, ilmu psikologi ini bisa digunakan secara komprehensif untuk memahami tokoh yang terdapat dalam karya sastra. Dalam psikologi sastra, ilmu psikologi itu digunakan untuk mengkaji karakter tokoh-tokoh dalam novel atau drama. Analisis psikologi terhadap karya sastra, terutama fiksi dan drama, itu dianggap tidak berlebihan karena baik sastra maupun psikologi sama-sama membicarakan manusia. Ya, perbedaannya itu, sastra dia membicarakan manusia yang diciptakan oleh pengarang, itu manusia imajiner, sedangkan psikologi itu membicarakan manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang secara real hidup di alam nyata. Sifat-sifat manusia dalam karya sastra itu bersifat imajiner, tetapi di dalam menggambarkan karakter dan jiwanya, pengarang menjadikan manusia yang hidup di alam nyata sebagai model dalam penciptaannya. Dalam kajian sastra, psikologi itu masuk melalui 3 konteks, yaitu konteks psikologi pengarang, konteks psikologi dalam karya sastra, dan konteks psikologi pembaca. Yang pertama, dalam konteks psikologi pengarang, kita dapat menelaah kehidupan pribadi pengarang dalam kaitannya dengan karya sastra yang dilahirkan. Yang kedua itu, dalam konteks psikologi dalam karya sastra itu kita dapat menelaah unsur psikologi yang dominan atau tidak yang terdapat dalam karya sastra. Psikologi dalam karya sastra itu ditampilkan oleh pengarang melalui karakter tokoh atau melalui narasi. Yang berikut itu konteks psikologi pembaca, di mana kita dapat meneliti kecenderungan psikologi pembaca pada novel tersebut. Berikutnya ini adalah hasil analisis konflik batin tokoh utama dalam novel About Time karya Debbie Kania. Dalam novel ini, tokoh utamanya adalah tokoh Agrista yang digambarkan pengarang sebagai seorang pemarah. Berikutnya yaitu penggambaran konflik batin yang dialami oleh tokoh Agrista sebagai tokoh utama oleh pengarang. Yang pertama, pengarang mengisahkan bahwa tokoh Agrista ini memiliki seorang kekasih yang bernama Resan. Sebagai sepasang kekasih, saat itu hubungan mereka sedang tidak baik karena mereka sering bertengkar dan mulai merasa bosan. Pengarang menjelaskan hal itu terjadi karena mereka jarang bertemu dan hanya berkomunikasi melalui telepon. Kemudian, melalui tingkah laku tokoh, pengarang menggambarkan bahwa tokoh Agrista mengetahui kekasihnya mengirim pesan kepada wanita lain yang berujung pada pertengkaran dan perpisahan. Pengarang di sini menggambarkan tokoh utama merasa kaget dan sakit hati saat mengetahui isi pesan itu dan membuatnya ingin marah. Bukan tanpa alasan, tokoh Agrista merasa sakit hati karena ia mempunyai ganjalan lain di hatinya tentang papanya. Setelah kejadian itu, tokoh Agrista digambarkan sedang berada di rumah temannya untuk mengerjakan tugas. Namun di saat itu, ia dan kekasihnya mulai memperdebatkan masalah pesan yang dibaca olehnya. Saat itu diceritakan tentang alasan sikap tokoh Agrista yang berlebihan pada sebuah pesan yang tak punya maksud apapun, yaitu karena ia tak ingin ada pria lain yang seperti papanya yang berselingkuh. Dalam perdebatan itu, tokoh Resan itu digambarkan sedang berbicara, namun Agrista malah mengacuhkannya sehingga ia menjadi marah, emosi, dan menampar tokoh Agrista.
Tokoh utama pun digambarkan hanya terdiam, menangis sambil memegang pipinya yang kesakitan karena tamparan kekasihnya. Kemudian, pengarang menceritakan bahwa tokoh Papa Agrista berselingkuh dan diketahui oleh Agrista. Namun, ia lebih memilih untuk tidak memberitahukannya hal itu pada mamanya. Ia melakukan itu karena ia takut pada reaksi mamanya. Namun, pada akhirnya mamanya itu mengetahui semuanya dengan sendiri. Sejak tokoh Mama Agrista mengetahui tentang perselingkuhan papanya, keluarga mereka menjadi tidak harmonis. Kedua orang tuanya menjadi sering bertengkar. Tokoh Agrista pun akhirnya selalu mendengarkan pertengkaran kedua orang tuanya. Ia juga selalu memeluk mamanya dalam tangis. Sejak keharmonisan keluarga mereka tidak seperti dulu, pengarang menggambarkan tokoh Papa Agrista menjadi jarang pulang dan menggunakan alasan urusan di luar kota. Inilah yang menjadi alasan tokoh Agrista marah pada kekasihnya Resan dan juga menjadi pengalaman baginya, sehingga ia tak ingin memiliki pacar yang seperti papanya. Di sini tokoh Agrista merasa sakit hati dan trauma dengan perbuatan lelaki yang ia banggakan. Luka hati yang dialami oleh tokoh Agrista ini membuatnya menjadi sulit untuk membuka hatinya pada lelaki lain. Pengarang juga menggambarkan rasa sakit hati yang begitu mendalam saat tokoh Agrista kembali melihat papanya sedang digandeng oleh seorang wanita. Pemandangan itu membuat tokoh Agrista menangis sejadi-jadinya. Ia juga merasa sangat sedih ketika melihat keadaan mama dan adiknya yang juga mengetahui hal tersebut. Setelah mengalami hal tersebut, pengarang menggambarkan bahwa tokoh Agrista tidak fokus mengikuti pembelajaran karena kejadian itu. Tokoh Agrista pun terus memikirkan mama dan adiknya. Setelah kejadian itu berlalu, Papa Agrista belum juga pulang ke rumah karena mamanya memberitahu bahwa anak-anak mereka sudah mengetahui perselingkuhannya. Namun dalam hati, Agrista sangat merindukan papanya. Setelah semua kejadian menyakitkan yang menimpa Agrista dan keluarganya, pengarang menggambarkan beberapa kebahagiaan tokoh Agrista. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pengarang menceritakan di saat ia sedang merasa sangat senang karena mama dan adiknya menerima hubungannya dengan kekasih barunya yang bernama Arki. Namun, tak lama kemudian mamanya meminta Agrista untuk memutuskan hubungan mereka. Bukan tanpa alasan, Mama Agrista memintanya untuk mengakhiri hubungan mereka. Ia pun memberitahu pada tokoh Agrista bahwa kekasihnya Arki adalah keponakan dari selingkuhan papanya. Setelah mendengar alasan dari mamanya, tokoh Agrista merasa sakit hati, kaget, kesal, dan lainnya. Perasaannya menjadi campur aduk saat mengetahui hal itu. Ia juga merasa kecewa pada kekasihnya Arki karena tidak memberitahukannya pada saat itu. Padahal, ia juga melihat wanita itu sedang menggandeng papanya. Kemudian, pengarang menggambarkan kesedihan dan rasa sakit hati lainnya yang dirasakan oleh tokoh Agrista saat harus mengakhiri hubungannya yang belum lama dimulai. Ia tak punya pilihan lain dan harus mengakhiri hubungannya dengan Arki karena sebuah kesalahan. Di sini pengarang menggambarkan betapa kecewanya tokoh Agrista atas kebohongan yang dilakukan Arki membuatnya harus memutuskan hubungan mereka walaupun ia tak ingin melakukannya. Namun hatinya terlanjur sakit dengan kebohongan itu. Demikianlah hasil analisis konflik batin tokoh utama dalam novel About Time karya Debbie Kania. Terima kasih.